cintai pekerjaan kita kalau kita mau bahagia. Betul. Nggak ada beban jadinya. Jadi pasien selalu bilang, Bu, Ibu seru banget sih hidupnya. Iya bener. Iya, saya bingung itu karena saya sudah di fase sudah mencintai pekerjaan, sudah berdamai dengan diri sendiri. Saya sudah di fase sudah mencintai pekerjaan, sudah berdamai dengan diri sendiri. Saya, ya kan, mencintai dalam lingkungan saya, ya kan, sudah apa istilahnya, udah jalanin aja. Dengan omongan orang juga kita sudah apa namanya, kan perempuan kan kadang begitu ya, yang dia banyak bikin berpengaruh ke hari-harinya jadi buruk tuh karena omongan orang ya. Dan Bu Bidan tuh udah yang kayak gitu udah dari zaman kapan mungkin udah enggak. Iya. Dan memang saya tipe orang yang bahkan dari SMP SMA pun tuh cuek banget. Iya. Makanya sekarang tuh kayak hobinya juga ekstrim banget nih Bu Bidan nih. Kalau hobi emang dari dulu. Emang dari dulu ya? Iya, dari dulu. Kalau hobi dari cuma sekarang lebih terfasilitasi jadinya. Kalau sekarang ibaratnya karena sudah anak-anak ya. Iya, oh iya benar kan. Dulu masih berkembang dia. Masih kecil. Masih belum ini. Iya. Waktu kuliah juga emang sudah ekstrim. Ini udah naik gunung mana aja nih, karena saya lihat tuh udah mendaki kemana-mana nih, luar biasa. Jadi minder saya. Terakhir kemarin ke gunung apa? Oh, Rinjani. Sebelum Rinjani tuh pernah keluar ya? Raung. Luar biasa sih. Dan itu sendirian ya Bu Bidan? Iya, sendiri. Jadi dalam artian Mantap jaya ini. Makanya orang bilang kan, Bu Bidan selalu enjoy banget nikmat hidupnya. Kan seperti yang saya bilang tadi, hidup kita tuh kita yang ngatur. Mau seperti apa? Oh, saya nyamannya begini. Ada perempuan yang, Bu, saya maunya ke salon. Iya, udah nyamannya di sana. Saya nyamannya di salon. Saya nyamannya begini. Saya nyamannya ngopi. Iya, betul. Silahkan. Karena ada orang yang mau membuat standarnya dia dipakai orang lain. Nah, itu saya dijamin kopi, saya nggak akan ngopi karena saya no kopi. Oh, good. Kalau kamu sukanya kopi, ya silahkan. Selama kamu nggak ganggu orang lain, ya kan, kamu nikmati aja. Makanya saya ketika traveling kemana, naik gunung sendiri, kok Bu Bidan santai aja? Ya karena saya menikmati. Mendaki gunung saya menikmati. Pertanyaan lagi nih Bu Bidan, kayak saya kayak punya 2 atau 3 pertanyaan terakhir sih. Yang pertama itu tentang ini, orang-orang yang sedang berusaha untuk hamil. Maksudnya seperti apa pesan atau penguatan dari Bu Bidan sendiri ke teman-teman yang sedang berjuang ini, ibu-ibu ini, karena ada kan yang udah ikut segala macam program, tapi dia lupa. Kadang laki-lakinya nih nggak mau gitu loh, yang perempuan doang yang apa namanya, yang harus diperiksa, yang harus diapa, dan laki-lakinya kayak gengsi atau gimana gitu. Nah, ini pesan ke mereka nih kayak gimana? Jadi kehamilan itu, ingat prinsipnya, kehamilan itu kehendak Allah. Ya, itu dasarnya, kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, Anda pakai KB pun Anda bisa kebobolan hamil. Ya. Tapi kalau Allah belum berkehendak, seperti apapun ikhtiarnya, Anda akan belum diizinkan hamil. Itu ingat, itu dasarnya nih. Tolong taruh di alam bawah sadar kalian semua, ya, bagi pasangan yang memang belum dikaruniakan anak oleh Allah. Itu dasarnya. Yang kedua, kalau ingin ikhtiar, silahkan periksa dua-duanya, ya, istri, suami, karena bisa jadi masalahnya di suami, ya, bukan hanya istri. Jadi mindsetnya kan kita di Indonesia ini, kalau ada yang belum hamil, masalahnya di perempuan. Yang di sana itu perempuan. Enggak, belum tentu, bisa jadi yang bermasalah kualitas sperma. Ya kan? Makanya kalau mau periksa, mau program, silahkan dicek dua-duanya. Nah, jika ibu sudah normal, suami normal, hati ibu lancar, kondisi fisiknya bagus, mungkin cek psikisnya. Oh iya, ya? Jadi mungkin ibunya atau suaminya terlalu memikirkan kapan dihamil, kenapa belum hamil, sehingga membuat pikiran ibu terganggu. Betul. Ya, kan? Saya pernah dengar nasihat juga nih tentang ini. Jadi ada teman gitu nanya tentang kenapa kok belum hamil. Jadi dia ngasih nasihat gini, yaudah kalau begitu kalian berhubungan gitu, jangan berpikir bahwa kalian tuh sedang membuat anak gitu, karena itu bukan kuasanya kalian gitu, itu kuasanya Tuhan gitu. Jadi kalian ya udah saling menikmati aja. Karena banyak sekali orang yang Najwila yang belum nikah gitu ya, mereka udah jaga-jaga gitu,
dan Dua jadi orang. gitu. Nah, sementara mereka karena Yang mungkin berikhtiar. mungkin Pikirannya. begitu berhubungan itu pikirannya psikis itu harus tadi. hamil, harus hamil. Heeh. Ini jangan-jangan jadi nggak ini. Jadi nggak menikmati. Jangan ini jadi cewek nih, jadi cowok ini. Betul Ya kan, sekali. mau program cewek cowok ya kan, sebenarnya nih cewek atau apa istilahnya gagal nggak nih? Iya. Nggak usah dipikirin. Makanya saya bilang, selalu saya bilang ya, rubah mindset, pikiran kita yang kita atur. Mm-mm. Jangan mengharapkan sesuatu, turunkan ekspektasimu. Ya, berhubungan aja, nikmati. Selebihnya kuasa Allah. Kecuali Anda belum ikhtiar nih. Ini sudah ikhtiar segala macam nih. Udah coba periksa bla bla segala macam. Mungkin bayi tabung yang belum, karena bayi tabung kan lumayan ya. Iya, betul. Lumayan biayanya gitu. Tapi ternyata ada juga yang gak bayi tabung malah keguguran. Keguguran, ngulang lagi. Kembali lagi. Itu garansi gak sih? Garansi. Ini kembali lagi. Kehamilan, kelahiran, kematian. Ya. Itu hanya Allah Oh, ya. yang tahu. Tolong ini prinsip yang 3 ini ya ditanamkan di lingkungan kita. Iya, di mindset kita Ya, bahkan semua supaya orang. nggak asal orang nanya kamu kenapa belum hamil, kamu kapan hamil, balik aja nanya kamu kapan mati. Betul sekali. Kayak gitu. Sama aja nggak tahu kapan gitu Kita nggak kan. tahu kapan. Iya, Kita misalkan mau punya mobil, belum punya uang, kita bisa kredit. betul. Tapi kalau kita mau punya anak, Iya. ya nggak ada istilah kredit. Iya, iya, Nah, iya. seperti yang saya bilang tadi, dia program bayi tabung pun ada saya punya pasien 2 kali keguguran. Bayangin 130 juta, 150 juta itu di Surabaya dia program bayi tabung, dua-duanya keguguran. Udah Yang habis. ketiga baru dapat. Dan itu punya bed rest total. Iya, iya. Jangan keguguran. Oh. Sebegitunya dia mau punya anak. Jadi apa? Belajarlah ikhlas. Udah bagaimana hamil misalkan nih, udah coba program ini penerapan pola hidup sehat, ikhlas ya. Kehamilan tuh ikhlas. Saat Anda sudah dikasih hamil, Anda harus ikhlas. Mau punya anak, Anda sudah punya anak, ikhlas. Ikhlas nanti dengerin omongan orang. Iya, iya. Ya, ikhlas ngurus. Ikhlas itu udah kayak benteng kita jadinya. Dasarnya gitu. Heeh. Dan kan ini bukan hanya ikhlas, bukan hanya ibu-ibu. Iya, semua. orang. Ikhlas, kita sudah ikhtiar. Kemudian kita akan sudah ekspektasi kita. Kalau kita sudah dapat ikhlas dalam hati, ya sudah. Tapi kalau ikhlas belum ada, itu lebih terlalu stres. Ekspektasi saya nih, saya akan sampai ke ini misalkan muncak bagus. Ternyata sampai sana Mendung, awan. yang buruk balik nggak sampai kita. Iya. Ikhlas. Mau gimana gitu. Mau gimana lagi? Iya, betul. Ya kan kita nggak bisa. Iya, iya. Yang berkata Tuhan. Oke, terakhir nih Widan. Tentang perempuan yang sering menyakiti perempuan lain dengan kata-katanya nih. Ada pesan nggak? Maksudnya supaya kayak ini ada kan di Indonesia tuh gampang sekali bikin tim hamil normal, tim sesar, tim lahiran normal, kayak gitu-gitu tuh kayak gimana Widan mengedukasi pasiennya gitu, biar nggak usah kayak gitu-gitulah gitu. Saya selalu bilang siapapun yang nanya, Heeh. coba deh kita fokus di hidup kita sendiri. Seperti apa sih hidup ini? Mau sampai kapan? Iya kan? Kalau kita mengkelompokkan diri kita, saya buat diri kita di normal, kita di ini, di normal, kita di aksi. Iya. Support. Aduh. Beng-beng dingin. Hapuskan semua itu, ya hapuskan. Jadi mau lahiran normal, sesat, ya. Selama Anda sudah berikhtiar, ya, jangan saling menyatukan. Dalam artian, jangan pernah jadi paling baik. Iya, betul. Karena kan gitu ya, pernah jadi paling baik, paling beda. Kemudian ketika Paling berhak nanya. ada orang lain yang berbeda, kemudian langsung dibilang, iya begini. Jadi pesan saya untuk semua perempuan, jadilah kita ini harus menguatkan diri kita sendiri. Betul. Terus dari kita dengan orang Iya, iya. ya. Kita nggak bisa ngubah orang, Nggak bisa. jadi kita respon kita yang penting ya. Saya nggak bisa mengubah pikiran Anda tentang saya. Iya, betul, betul. Ya. Tapi apapun perkataan Anda pikiran Anda tentang saya, ya sudah sih. Itu urusan saya, bukan, maksudnya itu urusan mereka gitu, bukan nggak ada hubungannya sama saya gitu. Oke. Jadi misalnya kalau kita dibilang A, B, C, D, udah biarkan aja. Iya, 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 iya. Kita yang ngatur diri kita nih. Bodoh amat. Betul.
Nggak usah sering mengungkapkan, kita ini begini, saya ini apa? Anda yang merasa hebat. Betul. Ya kan? Begitu Anda beruan, oh saya sabar, saya barangkali perempuan. Nah, itu seolah-olah dia. Dia perempuan. Iya, saya ini perempuan semua nih. Wah. Ingat ya, yang menentukan laki perempuan itu Allah, betul sekali. saat kita mesti bernafas. Allah, Betul, ini betul. nafas lebih hebat, nafas lebih kali, wow. Jangan ngatur orang lah ya. Lalu merasa ini kita merasakan orang. Betul sekali. Jadi saya, misalkan ada orang nggak suka dengan gaya hidup saya, ya udah sih. Itu urusannya dia. Iya, alhamdulillah ya. Naik gunung terus, ya kan itu nggak bisa. Iya, iya. Itu sana dia mau sesuatu, ya saya pergi mendaki itu pakai uang saya. Heeh. Itu prinsipnya, terserah orang mau bilang. Iya, benar. Begitu juga orang lain. Nggak terasa udah lebih sejam kita ya. Ya, Luar biasa. Dan saya merasa masih kurang gitu, masih banyak kayaknya perlu kalau digali. mau bahas soal dunia ibu-ibuan, dunia kehamilan itu butuh SKS. Betul sekali. Kayak kita perlu podcast lainnya. dan luar biasa Bidan ini, aduh saya sangat senang sekali bisa ngobrol, bisa mendengarkan tadi sharing ilmunya, luar biasa, pengalaman hidupnya juga, yang jadi kita nggak usah heran kenapa Bidan ini tuh selalu dicari-cari sama orang, karena di zaman sekarang ini kita lihat juga orang-orang ibu-ibu ya terutama butuh didengarkan, dan itu yang selain kebutuhan mereka dilayanin secara profesinya Bidan ini juga mereka butuh di mana mereka bisa cerita, sharing, ya butuh pendengar gitu. Karena seperti saya menerima ya konsultasi gratis ya WA. Oh keren. Ya, jadi siapa aku itu, jadi banyak yang dari seluruh Indonesia itu WA. Mereka langsung dibalas saya. Itu yang bikin mereka lebih dekat. Iya. Meskipun tidak semua, kadang yang konsul itu ada jadi yang aneh, misalkan aborsi. Oh iya. Misalkan sopan. Tuh kan pembahasannya banyak banget nih yang penting. Yang harus saya juga atau gimana? Hanya saja yang itu satu orang yang Oke. Tapi pasien-pasien yang sudah tahu saya dia WA, Bu, anak saya belum makan nih. Terus bang bilang, dokter kasih aja. Dokter saya juga nggak kasih sih, kasih aja. Oke. Daripada dia akan cerita ke orang, karena dia cerita ke mertua atau suami, anak saya nggak makan, makanya kamu jadi ibu. Iya. Kasih anak Makanya makan, kamu, makanya kamu gitu ya. makanya kamu. Atau misalkan di media sosial anak saya nggak makan, nanti banyak yang akan komen, coba aku kasih ini. Aduh kan. Betul sekali itu, betul sekali. Lalu mereka ke saya menjawab, nggak usah kasih makan Bu, diamkan dulu, nanti pasti anaknya makan lagi. Secara alamiah manusia butuh makan. Betul. Pas anakmu lapar, nanti dia minta makan. Logikanya gitu. Akhirnya mereka, ya ternyata benar. Akhirnya mereka udah nggak stres ketika anaknya GTM. Betul. Itu. Jadi pahami alamiahnya. Iya, benar sekali. Ibu-ibu butuh didengar, dan bapak-bapak mudah-mudahan setelah menonton ini ya lebih terbuka gitu untuk mendengarkan, memberikan waktunya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tuh seperti Bu Bidan bilang tadi, bukan butuh solusi atau saran, cuma didengarkan gitu. Solusi itu mungkin nanti akan ngikutin ya. Iya. Setidaknya dulu dia keluar dulu gitu, unek-uneknya dulu. Oke, terima kasih Bu Bidan. Luar biasa ini kita sampainya. Oke, silakan. Sampai lupa minum kita. Ini juga bukan dibuka nih. Ya. Terima kasih sudah sharing banyak hal di sini, dan saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman semua seperti biasa. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.